Karena kalau jujur sama customer ya udah fitur, ibarat HP udah ada pencetannya, emang harus ada. Tapi yang jarang itu jujur sama diri sendiri, yang dalam artian maunya apa sih gitu. Dan kalau misalnya dan mau terima keadaan terburuk. Olahraga di pandemi ini itu tentunya baik untuk kesehatan kita. Di sisi lain, kalau misalkan kita melakukan olahraga secara rutin, itu bisa memberikan dampak kepada imun tubuh kita. Biar apa? Biar kita tahan terhadap bantingan atau virus-virus di luar sana. Nah, di episode sebelumnya, gue sempat ngobrol sama beberapa teman gue dari Fortis yang kita ngebahas tentang olahraga kalistenik. Kalistenik itu apa sih? Kalistenik secara simpel adalah olahraga yang menggunakan bobot tubuh kita sendiri, dan olahraga itu bisa dilakukan di rumah. Jadi lo bisa push up, lo bisa apa, selama lo tahu tekniknya, lo bisa melakukan gerakan itu semua di rumah. Nah, gue juga yakin dengan olahraga yang tepat, maksud gue dengan menggunakan sportswear dalam olahraga yang tepat, itu bisa mendukung olahraga lo agak lebih maksimal. Contoh nih, kayak misalkan lo olahraga lari, ada baju lari. Lo olahraga sepeda, ada baju sepeda. Lo mau berenang, ada baju berenang. Gimana pertanyaannya kalau buat hijabers? Gue yakin hijabers itu kurang nyaman menggunakan pakaiannya apabila digunakan untuk berolahraga. Ya kita tahu lah ya, yang namanya baju olahraga itu desainnya seksi-seksi dan tidak menutup aurat. Yang namanya hijabers itu kan harus menutupi lekukan tubuh dan menutupi aurat. Nah, di ngobrol bisnis, ngobrol pintar, masalah bisnis, gue bakalan ngomongin soal baju olahraga buat hijabers. Gue Ingga Putra, dan di sini ada Sony Agustiawan. Halo Mas Son. Halo Mas Ingga, apa kabar? Gue pengen kenalin lu semua ke temen gue yang dia datang untuk ngasih solusi kepada hijabers bahwa ada loh di luar sana baju yang bisa dipakai oleh hijabers. Ada Alif di sini. Halo Alif. Halo Mas Ingga. Gimana kabarnya, Alif? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas, kabar di sana, aman? Alhamdulillah. Kebetulan ini ada yang beda ya. Gue hari ini ngobrol santainya, kita di rumah. Jadi kebetulan karena memang situasi lagi tidak memungkinkan, jadi kita di rumah masing-masing, nggak apa-apa ya ngobrolnya ya. Mas Sony, diam aja Mas Sony. Santai, siap. Gimana opening gue udah take yang ke-7 kali nih. Mas Alif, ceritain dikit dong Mas Alif. Mungkin gini deh, sebelum gue mulai mungkin investor kenalan dulu kali ya sama Mas Alif ya. Silakan Mas Alif. Gimana ya? Oke, perkenalin, nama saya Alif Putra. Sekarang lagi sibuk di PT Rate Putra Andalan, yang kebetulan tugas kampus yang terlalu diseriusin, jadi bisnis beneran. Gimana Pak Sony? Tugas kampus yang diseriusin. Menarik terlalu gitu ya. Diseriusin. Terlalu diseriusin. Tapi menyesal nggak nih? Enggak dong. Duit. Enak ya, pusing enak ya. Pusing enak. Karena ya itu sih ya kuliah emang pengennya itu, lulusnya juga outputnya itu. Jadi emang kalau mau dibilang akademisi, ada akademisi beneran saya soalnya. Tapi bonusnya lo dapat bisnis gitu ya, Liv ya? Nggak bonus dong, karena kan saya kuliahnya mengejar pengen kuliah bisnis. Oh. Jadi output belajarnya ya bisnis itu gitu. Jadi lo lulus dari situ lo punya bisnis gitu ya? Iya, karena mau kampus dulu kampus bisnis. Terima kasih terhadap tugas akhir. Berarti objektifnya done gitu ya. Keren. Tapi anyway Liv, lu kan adalah seorang entrepreneur nih ya. Berarti tadi nama bisnisnya apa? Rate_ID. Ya. Gue sempat bacanya tuh ready tuh lo, bukan ya? Bukan ready berarti ya? Bukan ready, tapi rate. Jadi ambil dari kata riyadah. Kalau misalnya di bahasa keseharian tuh artinya olahraga. Tapi kalau misalnya kita ambil secara mustalahat atau secara istilah, rate itu diambil riyadah itu artinya sebenarnya mindfulness.
Jadi kayak kehadiran utuh yang saat di situ kita tahu lagi ngapain. I see. Gitu. Jadi mengalir tapi nggak ikut hanyut. Mantap. Itu juga yang jadi yang jadi salah satu nilai kita sih yang kita mau kesini. Karena kalau saya dibilang bisnis ini datang karena opportunity, enggak juga, lebih kepada nilai yang mau saya bawa gitu sih. Subhanallah. Serius banget langsung ya. Dari nama aja sudah berbobot banget gitu ya. Iya. Memikirkan sebuah brand itu berarti nggak sekejap, nggak cuman aku bikin brand apa ya terus tiba-tiba lahirlah Rate. Enggak, ternyata Tapi ada itu gue yakin sih filosofi di baliknya. Iya, itu gue yakin sih itu dari risetnya sih Mas Sony. Iya. Dari risetnya Pak, karena saya juga kalau misalnya untuk jadi brand seperti sekarang itu nggak sehari 2 hari, 5 tahun. Saya baru kan udah beberapa kali kita rebranding dari mulai Rate hijab sport, kita ganti jadi Rate Muslimah Sportswear. Akhirnya kita shifting lagi ke Rate Aktif Muslimwear karena karena hijab sport itu terlalu spesifik. Satu, kalau Muslimah Sportswear itu pergerakan ekspansi bisnisnya nanti mentok. Oke. Kita nggak bisa nyikapin market Indonesia yang terhadap dunia pakaian modest itu punya kekultusan sendiri. Ya kayak misalnya kita sebutlah brand-brand besar di Indonesia kayak Ria Miranda, Jenna Kaya, Button Scarf dan sebagainya itu mereka tuh punya kultus-kultus sendiri yang segitu memujiannya brand muslimah itu. Kalau misalnya kita terus-terusan bergerak di sport aja, satu mengkerdilkan target marketnya, yang kedua kita nggak bisa main ke sana gitu. Setuju gue kalau itu, Liv. Jadi makanya kita pernah ini juga. Oke, jadi si Rate _ID ini adalah sebuah apparel untuk hijab ya, yang bisa dilakukan untuk berolahraga dan kegiatan aktif lainnya. Tapi Liv ya, gue bingung ya, lu kan anak laki nih ya, lu kan kalau bahasanya apa sih, ikhwan gitu. Tapi kalau bikinin baju buat uhti sih? Awalnya sih dari kesel ya Mas ya. Dari kesel. Jadi saya waktu itu lulus SMA itu dari kota Makassar. Saya dapat beasiswa di tempat saya kuliah kemarin ini, hijrah lah ke Jakarta. Oke. Lari ke GBK, saya ngeliat 3 jenis perempuan. Ya. Yang pertama itu cuma nemenin suaminya nggak olahraga. Jadi kan ada tuh penjual mendoan di depan pintu 6. Nah di situ. Jadi istrinya di situ, suaminya lari. Atau suami istri di situ, anaknya lari-lari. Yang kedua itu ngeluh sama jilbabnya, karena kan dulu tahun 2000 itu kejadian tahun 2013 itu masih zamannya jilbab rawis. Kalau misalnya familiar sama dunia hijab ya, jilbab bahan rawis itu lagi rame. Ya biasanya kalau misalnya dia nggak bersih itu lebih mudah jerawatan. Terus yang ketiga yang paling ironis, ada juga yang datang pakai hijabnya dibuka baru olahraga. Nah jadi saya langsung mikir kenapa nggak ada sih kok? Karena berhubung ke kampus bisnis nih, ya udah. Jadi idenya itu sebenarnya 2013. Saya kepengen bikin hijab olahraga. Dan saya percaya mengganti bahan aja nggak cukup jadi solusi. Makanya saya desain sedemikian rupa. Yang kebetulan signature produk kita itu yang hijab sekaligus vest itu kita pelopornya. Jadi udah mulai banyak yang niru juga sih. Tapi tahun 2013 ideasnya udah datang. Kalau hijab yang kita bikin itu kita bikin sedemikian rupa, jadi nggak menyerupai sama hijab yang udah ada saat itu. Berarti duluan lu dong ya daripada Nike, Adidas gitu-gitu ya? Iya. Saya malah Nike itu bareng sama ketika saya mengajukan judul skripsi. Yang dimana skripsi saya adalah Rate ini. Keren juga tuh ya. Berarti lu menemukan celah. Jadi lu menemukan, wah ini nih ceruk pasar gue nih kayaknya nih. Enggak gitu. Kalau dibilang ceruk pasar kayaknya oportunis banget kedengarannya. Lebih ke kok nggak ada solusinya. Nah, gitu. Lu berarti menemukan solusi gitu ya buat wanita berhijab tanah air gitu ya, agar bisa beraktivitas berolahraga seperti. Karena kan sesungguhnya dakwah itu kan solusi. Wih, mantap.
Nah, bro, Jadi ini ya gimana? kalau gue lihat berarti kan si Alif ini secara individu ini mindsetnya udah entrepreneur banget. Seperti yang kita pernah bahas sebelum-sebelumnya masih enggak. Jadi entrepreneur itu mulai bukan dari peluang saja, is not enough, tapi dari kemampuan seseorang menganalisa bagaimana dia melihat suatu peluang. Nah, kebetulan si Alif ini peluang yang dilihat berdasarkan pain gitu ya. Kegelisahan yang ada di masyarakat, Alif bisa melihat itu dan di-capture lah dengan produk yang ditawarkan. Luar biasa sih Alif mindset ini, Alif. Keren. Sama ini juga sih Pak, ini kalau misalnya dari personal ya, dari saya pribadi, niatnya itu sebenarnya berawal dari dakwah tanpa menggurui. Jadi nggak mungkin saya laki-laki bilang perempuan harus menggunakan hijab dalam keadaan apapun. Ya udah, saya mengkhususkan untuk olahraga, saya tawarkan solusi. Jadi nggak harus ditunjuk-tunjuk mana yang salah. Gitu. Jadi kita buat aja solusinya, gitu Pak. Nah, kalau kita bicara tadi khusus untuk para wanita muslimah agar bisa olahraga dengan nyaman. Tapi gini, Liv, kalau kita lihat saat ini ya, beberapa tahun terakhir khususnya di 2020-2021 ini modest fashion itu sedang sangat tren gitu ya. Bahkan modest fashion itu tidak hanya di Indonesia. Kita lihat di Milan Fashion Show itu juga sudah ada fashion show modest gitu. Jadi di luar negeri juga sudah melirik nih peluang bisnis dari segi modest fashion. Nah, ini juga terjadi di sportwear. Tadi juga Mas Iga sudah kasih tahu ada pemain besar yang sudah masuk ke dalam modest fashion ini, dalam fashion sportwear. Nah, bagaimana nih ceritanya si Ray ini masuk ke industri ini dan menghadapi para pesaing-pesaing yang brandnya udah besar banget gitu. Kan mudah kan pasti kan? Iya, sangat gimana ya Mas ya? Karena gini, lawannya dua, brand besar atau harga murah. Nice. Ya. Kalau brand besar itu ya kita sebut Nike, Adidas sudah masuk, Reebok udah ada, Under Armour juga udah main. Tapi Under Armour nggak belum. Yang baru menjadikan campaign besar itu baru Nike. Adidas itu cuman kayak jadi udah ada produknya gitu. Baru lawan selanjutnya adalah barang murah yang dimana mereka bisa jual lebih murah daripada harga produksi kita dulu. Jadi kayak itu juga pangsanya di salah satu e-commerce yang itu yang warna oranye atau warna hijau gitu ya. Nah, gue tahu tuh kayaknya tuh. Nah itu juga jadi saingan kita banget karena harga yang saya patok untuk produk saya itu cuma satu level di bawah Nike dan Adidas. Jadi selama 5 tahun itu saya cuma ngebangun branding. Makanya kenapa shifting? Karena saya lagi pengen masuk justru ke circle-nya penikmat modest fashion, bukan penikmat sport. Itu dua makhluk yang berbeda. Yang satu menjadikan olahraga sebagai profesi atau goals, yang satu menjadikan olahraga sebagai lifestyle ya udah ikut-ikutan. Nah, di situ kan punya behavior yang sangat berbeda. Makanya kenapa kemarin salah satu gerakan kita itu tahun 2019 akhir itu kita kolaborasi sama salah satu brand modest besar di Indonesia. Kita kolaborasi sama Ria Miranda. Yang jilbabnya aja itu seminggu udah sold out. Jadi cukup seru lah gitu. Jadi pandemi datang, yaudah kita goyang nih karena udah para brand-brand yang tadinya mau bareng jadi nggak jadi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya secara umum tantangan kita itu tadi saya nggak mulai ini dengan budget gede-gedean, saya nggak mulai ini dengan modal besar-besaran, gitu. Bahkan ratus juta aja nggak nyentuh. Jadi benar-benar semuanya tuh kita lakukan secara DIY. Dulu waktu pertama kali saya jalan itu, saya ingat banget tahun 2013 itu saya nge-MC. Itu nge-MC itu dapat 1,2 nya itu saya beli jilbab semuanya ya di Tanah Abang. Saya beli, saya dapat satu tas terpal gede, terus saya angkat, saya jualan keliling. Jadi awalnya dari situ. Saya kumpul sampai semester 7.
udah masukin tuh bisnis ke bisnis ini kayak gitu sih. Dan 1,2 tuh awalnya berarti. Juta ya, bukan miliar. Waduh. Terus lanjut Liv. Ya udah, terus ya udah sampai sekarang berjalan. Memang gimana ya Mas ya? Karena kita fokusnya ke branding, dan selama 5 tahun tuh saya cuma jual 1 SKU. Saya cuma jual hijab olahraga, ibarat abang-abang pecel ayam. Udah pecel ayam aja, nggak ada pecel ayam sambal bawang, udah pecel ayam aja. Gitu. Belum kayak yang SKU-nya banyak. Makanya cukup sulit buat kita karena sulitnya gini, karena nggak ada opsi, tapi mudahnya orang jadi kenal kita karena one specific things. Hijab fest, hijab olahraga yang kita gabungkan dengan fest. Dan ya sekarang sih justru sibuknya kita adalah lagi expanding. Makanya campaign kita yang terakhir namanya expanding possibilities. Jadi lebih kayak ke kita shifting dari sportswear ya masuk ke activewear, karena di activewear, muslim activewear ini masih blue ocean, karena sportswear kita udah saingan sama barang-barang 30.000 atau 100.000 4. Capek nih Mas main di sini. Barang saya satunya 200.000. Iya. Dengan bahkan itu yang kita sampai coba beli gitu kan, ini gimana caranya dia bisa jual lebih murah dari modal kita. Ya, ternyata turns out ya sembarangan lah. Jadi kita beli lagi bahannya udah beda gitu. Cuman kan orang ngejar murahnya kan di situ. Makanya kalau misalnya ditanya persaingannya sulit sih, sangat sulit sekali sih, karena kita pivoting secepat-cepatnya untuk ngadepin ini. Udah tambah pandemi, pesaingnya dengan modal lebih banyak ada, pesaingnya dengan harga lebih murah ada, yang udah punya power lebih banyak juga ada. Dan kita cuman kecil lah di dunia industri fashion modest, dikhususkan olahraga, dikhususkan lagi itu jadi sangat kecil sekali. Makanya kenapa kita pengen perbesar gitu. Justru ya kita lagi lagi coba merangkul muslimah yang baru mau coba olahraga. Jadi makanya nggak fokus ke olahraga aja. Makanya lu sempat ngeluarin yang activewear itu ya. Jadi biar lebih besar skupnya. Yes, karena kalau misalnya ngobrol soal industrinya sendiri, modestwear kan pasti identik banget dengan Lebaran ya. Ya. Justru di kita anomali. Lebaran hampir nggak ada salesnya, karena lah siapa yang mau olahraga pas puasa. Kita justru barengan sama tahun baru, karena tahun baru kan identik sama resolusi kan. Itu. Jadi makanya kenapa kita lagi mau merubah warnanya lebih dekat ke modest, biar bisa ikut ngebaca trennya, bisa ikut sama yang sama-sama produk muslim lah. Keren juga ya, berarti dari awal modalnya itu kick off modal 1,2 juta itu habis lo MC kan? Iya. Itu bisa dibilang start modal awal lo kan? Start modal awalnya. Gila. Sampai beranak pinak, kalau boleh tahu nih, mohon maaf Bapak. Omset terbesar lo saat ini berapa? 1,8. Cuman jual satu jenis barang lah ya. Saya belum jual baju, saya belum jual celana, cuma jilbab aja. Itu per tahun tuh, 1,8. Dari 1,2, nolnya nambah berapa tuh Mas Hingga? Gue garuk-garuk pala ini, gue kayak sempit. Lu berapa kali MC 1,2 lu apain Mas Hingga? Ini 1,8 wow, luar biasa. Gue gak kepikiran sih, maksud gue dia kepikiran untuk melakukan hal yang produktif gitu kan. Oke, lu invest gitu kan, lu apalah itu, gue sih gak kepikiran. Gue 1,2, gue mungkin pada masa itu gue akan neraktir siapa. Beda Jack, maksud gue emang beda. Ini kalau kita ngomongin the entrepreneur ya, memang prioritasnya udah beda. Doi mungkin terdorong akan satu hal yang mulia gitu kan. Gue pengen menciptakan sesuatu nih gitu kan. Filling the gap nih kayaknya ada solusi loh buat kawan-kawan. Mulia loh tujuannya. Salut gue. Nah, dan untuk 1,2 mungkin itu lo waktu itu masih kuliah nggak sih? Masih kuliah kan bro? Semester 1. Semester 1 bro, semester 1 1,2 mungkin tuh gede kali. Itu buat duit jajan. Gede. Merkosan. Iya kan? Lo menggunakan itu untuk sesuatu yang
kayaknya bakalan produktif nih gitu. Boleh juga nih Alif nih. Oke. Nah, Liv, ini sambil kita ngobrol-ngobrol santai, jangan lupa seruput kopi juga boleh loh. Ngopi manis dulu kita hari ini. Ya, gue belum bikin kopinya. Oke. Jadi kita berharap teman-teman investor semua yang sedang menyaksikan tayangan ini menjadi lebih pintar, paling tidak bukan bermaksud menggurui, tapi kita sharing apa yang dirasakan, dialami oleh teman-teman UKM. Moga-moga tertular kita semua. Amin. Amin. Karena kalau lu main sama tukang parfum nanti lu kecipratan wanginya. Siap. Oke. Mas Alif, nih tadi mengatakan mau expanding bisnis gitu. Kalau kita bicara expanding berarti kan harus ada kapasitas yang ditambahkan. Kan nggak mungkin kita mau melakukan expanding kalau kita kapasitasnya sudah full misalnya. Nah, bagaimana dengan kapasitas saat ini per bulan? Apakah kapasitasnya masih tersedia atau memang ada rencana menambah kapasitas nih ke depannya? Jadi buka dapur nih ya. Nggak boleh, nggak apa. Kita habis dapat suntikan dana. Kita habis dapat suntikan dana, cukup asik juga karena apa? Alhamdulillah ada yang masih believe dengan kami juga, dan kita juga jadi posisi hampir bangkrut tuh 3 kali setahun, tahun lalu ya. Posisi hampir bangkrut 3 kali karena pun semua barang habis terjual, kita cuma cukup untuk gaji 3 bulan. Dulu tuh selalu kayak gitu. Tiba-tiba ada suntikan dana lumayan besar, ya udah kita mau melakukan hal-hal yang nggak pernah kita lakukan, yang katanya seharusnya semua bisnis sudah lakukan, gitu. Jadi ibarat jatuhnya sih lebih ke kickstart lagi lah, lebih ke kick off lagi sebenarnya. Karena kita mau masuk ke SKU baru, kita mau masuk ke market baru, dan memperkuat apa yang udah kita punya sekarang. Jadi dulu tuh gini Mas, semuanya DIY banget. Karena uang saya hanya untuk produksi aja. Jadi no such thing as ya bisnis sekarang kan pasti ada bakar-bakar duit untuk marketing. Terus ya itu yang kita nggak pernah lakukan. Nah, dimana dengan ekspansi itu juga karena mindsetnya udah biasa survival ya, kita juga harus shifting mindset sih. Lebih ke expanding itu juga satu logika yang berbeda lah dalam berbisnis. Tapi kalau misalnya ditanya marketnya sih, sebenarnya market kita udah sampai luar negeri Mas. Cuman yang tidak terdukung di sana itu supporting marketing kita untuk seller-seller di sana, untuk partner-partner di sana, yang dimana sekarang itu kita justru mau investing ke situ. Ya jadi ada dua lah main objektifnya dengan suntikan dana ini. Yang pertama itu untuk nambah SKU, yang kedua untuk marketing efisien dan efektif mungkin, yang dimana harapannya kita bisa ngebuka channel, bisa memperkenalkan brand kita ke partner, terus memperkuat juga awareness kita ke publik gitu sih. Gitu Mas. Oke. Nah, tadi kalau dengar ceritanya kayaknya enak banget ya, dapat investor, bisa dapat suntikan dana, bisa expanding marketing, bisa expanding SKU dan lain sebagainya. Tapi itu kalau kita bicara cerita sukses, cerita enak. Nah, kalau cerita di balik itu, karena saya yakin, nggak tahu mungkin benar apa enggak, proses untuk mencari investor itu pasti nggak mudah. Gitu. Ada beberapa kali gagal dan lain sebagainya. Atau mungkin ini bukan bisnis pertama Alif, ini mungkin bisnis kesekian. Alif pernah mengalami kegagalan sebelumnya. Boleh saya cerita sedikit ke teman-teman investor nih yang lagi pada ngopi manis, apa saja sih kegagalan yang pernah dirasakan baik itu dengan investor maupun bisnis-bisnis sebelum yang REIT ini? Sebelum REIT, saya pernah bisnis makanan 2 kali gagal. Roti bakar sama ikan bakar gagal. Saya dulu punya ide gini, dulu ya tahun 2000 berapa tuh? Saya umur 18 tuh, 8 tahun lalu. 2014. Saya punya ide tuh bikin rice bowl ikan, terus nanti tinggal toppingnya aja diganti-ganti. Itu jauh sebelum ikan ada. Ya. Nggak jadi, bukan nggak jadi sih. Jadi saya karena pulang kuliah langsung jaga warung, sampai sakit, tipes, mimisan, udah akhirnya semua orang yang jenguk tuh bilang, Liv kuliah dulu berbisnis. Jadi udah itu satu,
Jadi dulu saya buka ikan bakar sama roti bakar itu yang ngebiayain jalannya bisnis ini. Ini nggak menghasilkan ya, yang ngebiayain jalannya bisnis ini justru jualan jilbab saya waktu itu yang saya ceritain itu. Jadi kayak ya udah bisnisnya jalan aja tapi saya nggak dapat apa-apa. Karena sok pinter kali ya. Maksudnya baru bisa satu udah langsung taruh lagi deh di bisnis lain bisa kok. Ternyata nggak gitu. Karena daripada saya, kalau kata Bruce Lee, daripada saya belajar 1000 tendangan tapi dilatih sekali, mendingan saya latih 1 tendangan 1000 kali. Makanya akhirnya saya memutuskan setelah sakit itu, setelah tipes, sudah deh saya fokus kuliah dulu, baru mau fokus sepenuhnya ke rate. Kalau misalnya untuk masalah itu kegagalan ya, jadi udah 3 kali gagal. Terus saya juga ketika lulus itu harus meyakinkan orang tua harus mau bisnis, nggak mau kerja, nggak mau kerja kantoran. Itu juga cukup panjang prosesnya. Cuman emang lebih ke salah satu hal yang jarang dilakukan sama entrepreneur sekarang itu, menurut saya ya, jujur sama dirinya sendiri dulu. Jangan jujur sama customer dulu. Karena kalau jujur sama customer ya udah fitur. Ibarat HP udah ada pencetannya, emang harus ada. Tapi yang jarang itu jujur sama diri sendiri, yang dalam artian maunya apa sih gitu. Dan kalau misalnya mau terima keadaan terburuk. Kalau misalnya nggak bisa, what's next? Gitu. Itu yang menurut saya sih cukup jarang ya sekarang. Yang di angkatan saya aja itu cuman berapa sih bisnis yang jalan beneran kan? In the end mereka juga kerja. Atau kerja dulu baru punya bisnis. Baru kejawab lah. Kalau misalnya kegagalan nyari investor, saya dulu diperkenalkan investor pertama itu dari acara kampus. Pak Sony, kalau mungkin Pak Sony tahu lah. Iya. Apa namanya, Liv? Hah? Apa nama investornya? Ntar tiba-tiba dijemput mobil saya. Oke. Jadi itu suntikan dananya juga nggak terlalu besar. Saya sampai datang ke kampus, nanya-nanya ke dosen-dosen saya, pendamping saya itu, pembimbing saya waktu itu, Pak ini gimana? Saya dibeli persenannya itu bukan dari valuasi saya, tapi dari uang yang masuk aja nih. Ya udah, goalsnya apa? Mau punya bisnis atau mau jalan bisnisnya? Kan otomatis ketika saya dibeli itu kan langsung jadi mayoritas punya investor itu kan. Jadi saya udah deh, saya mau bisnis ini jalan. Karena kalau misalnya saya mau mempertahankan ego saya, nggak jalan-jalan di bisnis, akan segini-segini terus. Orang tua saya juga dukung. Orang tua saya lebih bilang gini, kamu walaupun bisnis, belajar kerja sama orang. Jadi itu sebenarnya value-nya. Karena kalau misalnya saya udah kebiasaan mulai pakai duit orang tua, entah saya gini, kalau gagal, duit orang tua ini. Itu yang saya nggak mau. Nggak berasa kehilangan ya? Nggak berasa kehilangan, yes. Makanya saya masuk, berjalan beberapa tahun, akhir 2020 akhirnya saya memisahkan diri. Memisahkan diri itu karena udah beda arah, terus secara proses juga nggak banyak nggak banyak bantuan lah, karena jatuhnya jadi kayak 3 tahun saya butuh ini yang dimana hampir 100% itu untuk produksi. Dulu kita kayak dianaktirikan lah, bisnis-bisnis lain dapat 1 M, dapat berapa M gitu kan, saya cuma minta ratusan juta, ketika minta tolong lagi kok nggak dikasih gitu. Dan janji-janjinya banyak yang nggak terwujud lah gitu. Udah keluar itu saya tuh selamat gara-gara jualan barang reject justru. Jadi ada barang reject yang kita nggak tahu mau diapain, kita jual murah, ternyata itu cepet banget jualannya. Akhirnya kita pindah tempat, udah memisahkan diri lah, kita bayar semua ininya, kita bukannya kita nggak mau berurusan lagi ya, cuman kayak kalau diperpanjang malah jadi berantem nih, mendingan selesainya baik-baik gitu. Berapa saya bayar, saya sampai kayak gitu. Akhirnya kita jalan sendiri 2020. Jadi untung omset paling gede itu di 2019. Keuntungannya itu tebel tuh, keuntungan tebel, tapi itu habis untuk nyelamatin saya selama 2 tahun terakhir. Di 2020 sama 2021. Sales hampir nggak ada, gajian karyawan harus jalan terus ya kan. Akhirnya masuk 2021
kita lagi mau coba naikin lagi Delta dan sebagainya dan sebagainya. Kita masih bertahan dengan jual satu jenis produk aja. Ternyata ada yang lihat bisnis ini. Kita ditawarin sama salah satu ex owner e-commerce besar di Indonesia. Nggak boleh sebut Ya. nama. Ya. Sebut saja AZ. Apa? Kan saya tapi dia nawarinnya di bawah payung bisnis istrinya. E-commerce dulu, dia e-commerce modeswear lah. Yang lumayan ternama saat itu. Tapi bentuknya bukan investment bukan investment tapi lebih ke apa, mutual, gimana ya, kayak akad syariah lah. Jadi saya dikasih modal bagi hasil tapi yang kerjain berdua. Dimana tapi proyek kerjanya itu saya yang tentukan bikin apa dengan skema keuntungan dapat berapa, akhirnya udah dapat. Akhirnya kita disuntikin dana. Cuman enaknya dana itu sebenarnya terserah mau kita apain. Ya udah, kenapa harus di project itu aja? Karena kan project itu banyak yang baru jalan setelah puasa. Sayang nih duitnya nganggur. Tapi sebelum itu juga kita pernah dapat tawaran dari satu e-commerce juga, tapi bukan yang Big Five ya. E-commerce juga. Yaitu banyak pas ketemu sih kayak teman lama, weh Liv apa kabar, gini pas tanda tangan surat, buset Pak yang kemarin dibahas pas ngopi mana nih. Ya kayak gitu sih. Makanya ketika kita jujur sama diri sendiri, kita jadi tahu mau kita apa, jadi kita nggak gampang dibego-begoin orang, kasarnya gitu ya. Nggak, karena kita tahu kita maunya apa, dan kita sangat sangat terbuka sama diri sendiri. Nanti karena kan gini, kalau saya lihatnya gini, bisnis itu sangat tergantung sama bisnisnya, Mas. Iya. Ya. Jadi kalau saya malah ngeliatnya kalau bisnis ini ada apa-apa saya yang harus membenahi diri. Jadi sangat minim sekali saya memposisikan diri untuk menyalahkan orang lain. Nah dulu, pasti ada salah di kita juga. Apa ya, kalau saya ngomong kayak gini ke teman-teman sih bisa diketawain. Cuman ya gitulah yang saya lakukan selama 5 tahun ini, lebih malah ya proses memperbaiki diri itu yang nanti akan ikut sama proses perbaikan bisnis juga, yang akhirnya saya percaya amanah yang disampaikan sama partner saya ini, makanya saya nggak bilang investor ya, amanah yang diberikan sama partner saya ini lebih kepada melihat kesanggupan saya juga as a person, bukan cuma melihat bisnisnya aja. Karena kalau mau terus terang, keuangan saya minus 2 tahun terakhir, tapi kok masih disuntik dana gitu. Tapi by the way bro, kalau boleh gue tanya, pandemi kemarin tuh beneran emang gak ada penjualan? Chaos banget sih. Cuman sempat awal agak-agak aman itu gara-gara tren sepeda naik. Iya. Itu lumayan nolong. Tapi toko-toko retail pada tutup karena logik orang tuh beli barang kita tuh masih logika offline. Lihat dulu barangnya, karena kan kita bikin desain kan nggak sama jilbab yang ada sekarang. Jadi nggak ada referensi. Ya kalau ngomong beli kemeja ya udah kemeja kemana sih gitu. Lebih panjang ya udah cuma lebih panjang tapi kayak kemeja. Tapi kalau kita bikin hijab fast yang nggak ada referensinya kan orang belum ngebayangin gimana. Menarik nih, jiwa offline. Gimana tadi bilang jiwa offline, Liv? Ya, logikanya logika offline. Jadi kayak logika offline deh gimana tuh? Orang harus lihat barangnya. Gimana sih barangnya, gimana sih bahannya, gimana sih ini. Kalau jualan legging, orang udah punya gambaran legging itu seperti apa. Sudah ada referensinya. Ketika brand saya lagi naik, justru pandemi datang dan orang belum banyak yang tahu produknya seperti apa. Gitu. Karena secara aktual produknya orang nggak bisa membayangkan. Nggak bisa membayangkan seperti apa sih gitu ya? Iya kan Pak, maksudnya gini loh. Saya aja sampai nyebut bukan hijab sport lagi, karena kalau hijab sport orang referensinya ke produk lain. Iya betul. Makanya saya bilangnya hijab fast. Karena saya bikin hijab yang disekaligus kan dengan rompi.
Nah, jadi mungkin Mas Ingga juga mesti lihat-lihat dulu, lihat dulu nih websitenya baru kebayang. Oh gini. Nah, tapi perempuan yang mau Gue pakai kebayang sih, gue kemarin udah lihat. Ya makanya Mas. Jadi Tapi bentukannya hijab, terus lu langsung panjang sampai bawah dan lu iya. di samping gitu kan? Iya, ada yang ikat samping itu salah satu SKU kita sih, ada yang ikat samping, ada yang enggak. Dan itu juga makanya itu yang jadi salah satu trik kita. Saya dulu selamat gara-gara ya DIY itu iklan seadanya apa dan sebagainya. Cuman sekarang udah nggak bisa nih. Dulu yang cuman rely sama foto, tiba-tiba internet berubah dengan adanya sosial media baru, itu kan? Yang harus ada video. Nah itu shiftingnya tuh harus cepet. Karena itu tadi orang masih harus lihat barangnya. Makanya yang lucu, brand-brand besar kayak brand-brand besar modes pas pandemi malah buka di Pondok Indah. Yes, betul. Karena pas orang udah mulai keluar pada ke sana untuk lihat barangnya seperti apa. Nah, makanya kenapa kita lagi pengen ngejar ke situ. Kita lagi kolaborasi sama ya Ria Miranda kemarin itu salah satu yang gong juga. Nanti ada insya Allah habis Lebaran mau ada kolaborasi lagi, dan ada beberapa brand yang lagi kita deketin, yang dimana dia pemain-pemain besar di dunia modus ini, gitu. Ya harapannya biar kita ngerangkulnya market yang tepat lah, karena kalau sport masih maskulin sekali soalnya. Dunia sport ya, dunia olahraga. Ini menarik nih. Mulai balik lagi sejak ada olahraga. Jadi kalau gue boleh tahu nih ya, ada cabang olahraga apa aja nih baju lo di? Kita sih sebenarnya. Gue si hijab ini kan gimana? Gimana Mas? Sorry keputus tadi. Oke, nggak apa-apa. Gue penasaran jadi baju hijab lo nih ada yang buat swimwear kah? Ada yang buat cabang olahraga sepeda kah? Spesifik gitu? Kalau yang spesifik ada, namanya Red Kayu. Kita emang bikin khusus untuk pesepeda. Jadi kita bukan hijab olahraga yang bisa dipakai sepeda, tapi emang kita bikin hijab khusus pesepeda. Karena pesepeda itu kan harus ada fitur keamanan yang lebih ya. Kita pasang stripe reflektif di jilbabnya. Jadi kalau kesorot mobil dia nyala. Tapi kalau swimwear, insya Allah habis Lebaran kita baru develop. Tapi kalau olahraga terkhusus sebenarnya nggak ada. Makanya kenapa kita masuknya ke orang yang menjadikan olahraga itu sebagai yang sebagai kebiasaan, bukan sebagai objektif. Kan beda tuh. Ibu-ibu yang ikut rutin pound fit sama yoga, sama ibu-ibu yang olahraga pas Car Free Day doang. Iya. Nah yang kita incar itu justru yang ibu-ibu Car Free Day doang ini, yang banyak ini. Iya. Makanya kenapa kita shifting dari sportswear menjadi aktif muslimwear. Jadi ke kegiatan olahraga masuk, kegiatan outdoor juga masuk. Gitu. Tapi kalau sekarang sih SKU-nya masih lebih ke olahraga yang sifatnya santai. Karena kalau saya pribadi sih justru testing produknya tuh ke saya sendiri. Karena waktu saya SMA, dulu SMA saya kan asrama Mas. Cewek-cewek itu kalau lari harus pakai peniti di jilbabnya biar nggak keangkat kalau kena angin. Nah, iya tuh. Makanya kenapa saya bikin vest, jadi biar nggak keangkat kayak gitu sih. Jadi lu ikat di sini gitu. Bukan, nggak harus. Jadi yang ikat itu cuma salah satu SKU doang Mas, tapi kita jahit di samping. Oke. Keren. Lo tuh di jalan udah kurang lebih udah berapa tahun sih? 5 tahun ya? 5 apa 6 ya? Bisnis as a business 5 tahun. 5 tahun. Tapi kalau PT baru 3 tahun. Dari memang ya kalau gue bilang ya udah cukup sukses ya sekarang ya dibanding dulu kan, karena iya kalau dibanding dulu ya. Iya, patokannya gue ngeliatnya gini aja deh, circle gue itu banyak banget yang ngikutin lu, banyak banget yang tahu produk lu, banyak banget artis juga yang kalau gue ngeliat dia follow IG lu dan dia mungkin pakai juga hijabers tentunya ya pastinya ya. Nah waktu lu ngerintis awal tuh susah nggak sih bro? Susahnya tuh gimana sih bro? Kalau saya gini, ini mungkin nilai dasarnya dulu ya. Semua hal yang terjadi di sekitar kita itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah cara menyikapinya. Kalau susah mah susah itu ya jadi relatif Mas. Karena kalau misalnya saya mau lihatnya negatif jadi sangat susah sekali. Tapi karena saya menyikapinya, ya emang itu yang saya mau jalankan ya harus dijalankan. Tapi gini,
kalau ada teman saya tuh pernah dia kerja di sebuah di salah satu kementerian, duitnya banyak banget gajinya, datang ke saya, Kak, saya mau berhenti kerja, saya mau bisnis. Lu yakin? Belagu banget, maksudnya cuma kan saya udah punya duit sekian belas juta gini enggak kayak gitu kan. Franchise kebab paling murah aja tuh nggak gitu. Kebab Cebanan juga nggak segampang itu. Apalagi mau masuk ke baju yang pakai brand yang apa dan sebagainya, karena aktivitasnya branding itu banyak loh Mas. Maksudnya yang kita build itu persepsi, bukan cuman selain persepsi sama kualitas produk juga, itu harus barengan. Dan itu risetnya 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi emang riset itu setiap hari gitu. Dan bahkan sampai kadang persepsi itu kebentuk malah dari market. Jadi pernah juga sampai kesebut gini, Red itu terkenal jilbab yang dipakai artis. Ya. Karena yang pakai saat itu waktu itu kita kolaborasi sama Fanny Fabriana, yang pakai itu kebetulan terus besar gitu. Jadi kayak orang tahu. Nah cuman karena kita nggak coverage dengan media dengan tim media, akhirnya tenggelam karena ya pandemi juga kan. Oke, Liv. Yang gue tahu sejak gue ngobrol sama Sony itu, Sony selalu mengatakan bahwa riset itu tuh penting loh. Nah yang gue pengen tanya sama lo adalah, lo apa yang lo riset ketika lo mau meluncurkan produk hijab ini? Oke. Kalau menurut saya tuh riset itu tools. Riset itu alat, Mas. Sebenarnya objektifnya itu adalah membaca keadaan, ya. Dimana membaca keadaan itu bisa dengan banyak cara. Salah satunya riset. Karena kalau misalnya saya sebut riset ya, takutnya nanti orang itu sudah ke frame bahwa riset itu yang sifatnya kualitatif, tertulis atau kuesioner dan sebagainya. Tapi nggak berhenti di situ. Karena kalau misalnya saya jalan-jalan ke mall, terus saya lihat brand lain, terus saya ketemu sama orang, saya tanya owner, saya tanya customer, saya tanya ngobrol sama vendor dan sebagainya, itu semuanya riset. Sebenarnya justru yang menjadi penting itu bukan cuma riset Mas, tapi mau mendengar. Karena jangan sampai riset udah kita lakukan, tapi si pemilik bisnis masih dengan egonya, enggak kayak gitu kok, mau gue kan kayak gini. Justru yang pertama penting itu adalah satu, baca dan mau dengar. Yang kemudian kalau misalnya kita mau tahu ada apa lebih dalam lagi, tulisnya adalah riset. Nah kalau misalnya yang saya lakukan sih justru ya mendengar lebih banyak, terus ngobrol sama orang yang banyak-banyak, terus dengar juga ceritanya untuk sikapin apa dan sebagainya. Karena saya juga percaya saya bisa bertahan 2 tahun pandemi ini juga karena ngobrol sama orang. Survive-nya gimana sih gitu. Saya gini, ini mungkin agak saya nggak sarankan tiru sih, karena ini cara saya banget. Saya bukan orang yang ikut-ikut seminar. Jadi saya lebih percaya sama orang-orang yang saya pertemui, gitu. Atau minimal saya kenal lah. Karena ketika saya bicara sama orang yang saya kenal, objektifnya adalah ngasih tahu apa yang dia rasakan. Karena kan kalau seminar tuh gue bikin event, udah ada budgetnya, udah ada hitungan tamunya, udah ada hitungan ini, jadi takutnya ada beberapa hal yang nggak disampaikan secara menyeluruh gitu, yang makanya ngobrol sama orang tuh jadi enak. Bahkan sampai gimana sih caranya tetap jualan itu justru sama customer, ke apa yang bisa kita bantu, kita tanya partner bahkan apa yang bisa kita support, apa yang kakak nggak ada gitu. Nggak harus selalu kayak kak harus gimana sih, harus apa sih, harus ini sih, harus itu kan jatuhnya lebih kayak ke kita nyari tahu apa yang mau kita tahu sebenarnya. Iya. Nah itu yang jangan sampai riset itu justru begitu. Misalnya warna apa sih yang kalian suka, itu kan ofensif sebenarnya, riset yang ofensif, karena saya memang mau bikin warna, saya mau tahu warna apa yang mau dibikin, tapi kalau ngedenger itu justru kita bisa ngedenger yang lebih banyak lagi. Menarik nih. Gitu sih Mas. Menarik. Tapi riset itu jadi tools, diposisikan sebagai tools bukan sebagai objektif. Keren. Tapi kalau gue pengen tahu nih Liv, lo lowest point lo tuh kemarin gimana sih Liv? Kan tadi lo sempat saya datang ke kantor sendiri nangis. 2020, 2021 tuh ya kan. Awal-awal PSBB masuk ke PPKM tuh gimana Liv? Iya kita kan sering nih ya denger success story gitu ya. Gue cuma pengen tahu aja nih kayak orang tuh
Pasti ada lah lowest point itu kayak gimana nih? Lowest point saya itu saya datang ke kantor sendiri, cuma di depan laptop, buka Excel, hitung-hitungan itu minus, terus kayak ini saya harus gimana, apakah gini, apa gini, ide gini, udah terus kayak udah nangis aja gitu kayak, aduh gimana, gitu-gitu aja. Tapi nanti besok masuk kantor udah kerja lagi. Itu ya, kalau misalnya lowest point secara teknis ya, itu secara personal. Kalau secara teknis itu, pun semua barang terjual, saya cuma bisa gajian 2 bulan lagi. Nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa bayar produksi lagi. Waduh, itulah ya pengusaha ya. Kalau lagi sukses, kalau lagi apes ya begini ya. Karena kalau misalnya saya mau dibilang ini selama 2 tahun pandemi kemarin, saya nggak pernah terima gaji saya full. Sampai ya sekarang sih udah. Alhamdulillah. Jadi kalau dibilang enak mah, ya tergantung. Semua yang terjadi di sekitar kita itu bukan kendali kita, yang bisa kita kendalikan adalah cara nyikapinya. Ya saya dapatnya sedikit, ya udah mau dapatnya sedikit. Gitu. Tapi nggak saya jadikan sebagai lowest point itu. Karena kalau misalnya mau hitung-hitungan, saya pernah sampai ngambil dari kantor itu cuman cukup untuk bensin sama ganti oli bulan. Ya Allah, kasihan banget sih Liv, serius. Sampai segitunya lu Liv. Sampai segitunya. Ya Allah, inilah ya, investor nih sisi lainnya gitu. Enggak, jadi pengusaha tuh sebetulnya ada plus minusnya juga gitu loh. Enggak selamanya lu kelihatan tuh enak gitu kan. Cuman ya kalau lagi waktunya lu tiba-tiba nggak bisa mengontrol, bisa apes gitu. Kayak tadi Alif nggak bisa bayar kontrakan Alif ya? Ya nggak bisa. Jadi emang bener-bener cuman ya udah terakhir nih, sampai saya malah pernah sampai ngobrol sama salah satu tim saya. Kayaknya udah nggak ini deh, Kak. Udah nggak ini deh. Gak hidup lagi gitu ya? Iya, udah selesai. Lu sempat kayak mengajukan penyesuaian nggak sih? Bro, gaji lu ada penyesuaian? Nggak, itu saya haram banget itu. Oke. Boleh tahu nggak, Liv, alasannya gimana, Liv? Karena tim saya mengerjakan, mereka kan gini, perjanjian kerja itu kan mereka kerja A sampai Z, dibayar A sampai Z. Jadi rasio kerja dan rasio bayarnya harus sama. Mau perusahaannya kayak apa? Jadi dia dibayar atas pekerjaannya. Ijab kabulnya begitu ya? Ijab kabulnya begitu. Nah, orang mukmin itu istiqomah setiap ada janjinya. Oke? Jadi makanya, ya kan kerjanya masih sama, kenapa dipotong? Iya, jadi dibanding lu motong gaji karyawan, lu mendingan gaji lu aja lu potong. Yang penting karyawan tuh sejahtera gitu ya? Itu dulu. Iya nggak sih, Liv? Liv, yes. Luar biasa. Liv, ini penasaran Liv. Tadi kita bicara Alif cerita pernah ada di lowest point, bingung mau ngapain, bahkan cuma bisa bayar bensin sama ganti oli. Nah, apa yang membuat Alif tuh yakin ini akan turn back? Karena kan kalau kita bicara kondisi itu seperti ada di jurang gitu ya. Ini apakah gue loncat, goodbye bisnisnya, atau gue tahan sebentar lagi karena gue yakin akan ada secerca harapan di depan. Nah, apa tuh yang membuat Alif masih mempertahankan bisnis ini waktu itu? Gini Mas, aduh, ini nggak apa-apa kali ya, saya sebut aja ya. Boleh, Liv. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu di surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal gaib. Ketika saya lagi, ayat ketiga, harapan tuh jatuhnya jadi gaib kan, belum kelihatan nih. Nah, tapi orang-orang mungkin percaya sama hal itu. Jadi kalau misalnya yang saya percaya itu bukan kepada nanti hasilnya gimana. Saya lebih percaya sama proses saya. Karena yang ditanam itu pasti yang tumbuh yang kita tanam. Gak mungkin kita tanam durian yang tumbuh rambutan. Iya. Iya kan? Ya. Jadi sebenarnya justru yang saya percaya itu bukan kembalinya, tapi saya tahu apa yang saya tanam. Saya tahu apa yang sedang saya kerjakan. Saya dengan sadar atau ini akan berkembang, ya udah tinggal tunggu tumbuhnya aja. Karena kalau misalnya mau lihat dari timeline perkembangan bisnis secara umum, sebenarnya sudah ikut sebenarnya. Sudah mulai eksponensial, cuman sadly harus mulai dari nol lagi karena pandemi. Jadi ya udah nggak apa-apa. Karena harapan itu datang dari hati-hati orang yang beriman sih. Jadi saya sih melihatnya ya itu tadi, hal yang di sekitar kita tuh nggak bisa kita kontrol, Mas. Yang bisa kita kontrol tuh cara nyikapinnya. Jadi kayak
udah nggak ada harapan tuh ya udah biarin aja. Gini Mas, sesedih-sedihnya saya matahari masih terbit besok. Iya, iya. Ya, jadi kenapa harus terjebak di situ? Karena kalau misalnya saya mau meratapi keadaan saya, mau nangisinnya nggak jadi solusi. Ya udah sedih gitu. Ya udah capek, ya udah gitu. Tapi lebih ke fokus what's next. Karena kalau misalnya sampai hopeless, sampai saya pernah buka LinkedIn untuk kerja untuk narik kerja sih pernah juga. Cuman kayak justru malah rezeki saya datang dari buka LinkedIn. Jadi itu dapat investment tuh karena ada yang review LinkedIn saya. Malah kayak gitu. Nggak akan pernah tahu kita ya dari mana bantuan itu akan datang gitu ya. Karena kan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu haitsu la yahtasib. Bertakwalah kepada Allah maka akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah-arah yang tidak kita duga. Nah, berarti kan sebenarnya itu konsekuensi dari bertakwa kepada Allah adalah jalan keluar dan rezeki yang tidak diduga ya. Saya mau bertakwa aja pada Allah, kenapa segitu takutnya bisnis ini rugi? Saya percaya bisnis ini berhasil kan beda goalsnya, beda mindsetnya Mas. Orang takut kalah sama mau menang. Ya. Apa bedanya Mas? Beda nih gini, kalau takut kalah ya dia akan menghindari hal-hal yang bikin dia kalah. Tapi kalau mau menang dia akan mencari hal-hal yang dia lakukan untuk bisa menang, kan beda. Fear sama will itu dua hal yang sangat berbeda. Makanya ya saya mau berhasil, kenapa saya harus takut gagal gitu. Jadi bukan masalah takut gagal bagus, takut itu memberikan rasa aman. Ya maksudnya memberikan bukan rasa aman, memberikan rasa hati-hati. Gitu. Cuma masalahnya main objektifnya apa? Takut gagal atau mau menang? Kan beda tuh. Iya. Gitu nah, sih Mas. Dalam proses itu Liv, itu kan ada peran ilmu nggak gitu, karena kan Alif kebetulan alhamdulillah sarjana, kemudian satunya kuliah di jurusan manajemen bisnis gitu. Peran ilmu dalam proses ketika saat menghadapi masa tersulit di mana tuh Liv? Jelas sih Mas, karena wala takfu ma laysa laka bihi ilm kan, jangan ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya kan. Jadi semua hal yang saya lakukan itu pasti ada landasan ilmunya juga. Misalkan kuliah dulu di Prastia Mulia, kuliah bisnis untuk ngebenerin marketingnya sebagai apa. Cuman balik lagi peran ilmu pasti. Cuman kalau kuliah di mana jadi relatif Mas. Oke. Nah, karena ilmu itu saya tidak pernah merasa berhenti belajar ketika sudah lulus. Ya. Jadi belajar saya tidak berhenti karena kan saya 5 tahun, saya kan lebih lama jalan bisnis ini daripada kuliah Mas. jadi belajar terus justru. Yang bahkan ada dua tesis yang objek penelitiannya itu saya read. Oke. Sampai saya bilang gini, terus ngapain gue S2 kalau seorang S2 aja nanya gue gitu. akhirnya kalau peran ilmu pasti ada, cuman balik lagi lebih ke pintar-pintar kita membaca keadaan baru menempatkan ilmu itu pada keadaan yang tepat. Karena jangan sampai udah pokoknya marketing gitu, nggak bisa kayak gitu. Karena yang banyak nggak disadari sama teman-teman Prastia Mulia adalah kesinambungan satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Ya, sebagai dosen pasti ngerti lah Pak Sony. Karena ini kegelisahan saya juga Pak ketika udah lulus gitu, kayak marketing sama produksi sama HR tuh nyambung. Cuman arah pandangnya berbeda. Jadi sebenarnya bukan hal yang berbeda, cuman arah pandangnya berbeda dari sudut pandang ini, tapi kita masih berdiri di kaki yang sama. Ngelihat ke sini marketing, produksi, padahalnya satu proses gitu loh, marketing dan produksi. Kalau bisa saya analogikan gitu ya, kalau kita melihat suatu bisnis tuh kayak kita melihat suatu kerbau di tengah sawah. Orang marketing melihat kerbau tuh dari depan, melihat mukanya. Orang HR melihatnya dari samping, melihat perutnya. Orang keuangan mungkin melihatnya dari atas, melihat pundaknya, tapi the same object sebenarnya. Gitu deh. Benar. Kira-kira seperti itu. Dan entrepreneur ngelihat sawahnya, ngelihat langitnya, ngelihat airnya, ngelihat petaninya. Lebih luas lagi, lebih wide lagi. Lebih luas lagi. Kayak gitu. Jadi ini mungkin
Ini menarik buat teman-teman investor gitu ya. Jadi tadi seperti Alif katakan, ilmu itu bukan berarti harus kuliah gitu. Ilmu itu tidak satu-satunya didapatkan dari kuliah. Tapi Yes. apapun yang mau kita lakukan, kita harus punya ilmunya agar yang kita lakukan menjadi lebih tepat. Gitu Liv ya. Betul. Nggak masalah ilmunya dari mana, yang penting harus gali dan cari ilmunya. Very Ya, Lisa. feedback yang sangat baik pada yang kita dapatkan hari ini dari Alif. Keren Luar ya? biasa. Ya, intinya sih kalau kita jujur sama diri sendiri, kita jadi tahu mau apa, belajar apa tuh, kita jadi terbuka. Jadi dari siapa aja gitu. Bahkan saya sampai ngasih contoh, saya pernah sampai ngobrol sama yang pernah magang di sini. Saya beli telur gulung. Jadi abang telur gulungnya itu udah tahu urutan habis kerjaan ini apa supaya lebih cepat. Saya bilang itu abang itu secara enggak sadar udah ngejalanin ini loh, udah ngejalanin bottleneck loh. Gitu. Ya. Jadi nggak boleh, gara-gara saya kuliah di kampus mentereng bayar mahal, saya jadi yang paling tahu. Oh enggak, ada yang living that theory gitu loh, bukan cuma teori lagi, dia hidup dari situ bahkan. Makanya teman saya kalau misalnya kalau saya pulang ke Makassar, saya cerita-cerita sama sepupu soal bisnis, ya kamu lihat penjual gorengan di depan, mbak itu jangan kamu tiru karena dia 10 tahun udah ngejalanin itu doang, makanya dia ngerti. Ya kalau kamu udah sehari berharap mau seperti mbak itu ya susah lah. Iya. Makanya yang penting sih lebih kepada sikapnya kita terhadap hal eksternal itu sih mas. Kalau emang kita mau belajar, ilmu yang datang kok. Wow. Tapi lo pernah gak sih Liv, lo misalkan gue lebih penasaran produksi ya gitu. Karena belum lama gue sempat baca nih ya, ada salah satu produk Nike. Ini kita ngomongin Nike deh gitu. Oke. Hijab, produknya hijab. Tapi dikomplain gitu loh, dapat komplainan dari salah satu selebgram di Amerika yang hijab, yang berhijab. Oh nggak enak nih bajunya, ini rambut gue jadi berantakan, bla 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 bla. Gitu. Tapi lo pernah nggak sih Liv dapat komplain gitu selama lo ini? Karena saya bentuk produknya dari permasalahan perempuan, ya pasti saya pikirin itunya dulu sebelum jadi produknya. Jadi sampai saya pikirin kenapa ininya 2, kenapa padnya begitu, kenapa tidak dikasih tidak dikasih isian padnya, kenapa bentuknya panjang lehernya segini, kenapa tidak sekaligus langsung jadi satu jilbab, itu karena saya dipikirin semua mas. Jadi risetnya itu bukan looks good dulu. Jadi kebetulan adik saya itu fashion designer, tapi the main idea of the product itu dari saya. Saya coba yang gemuk, yang kurus, yang kepalanya kecil, yang kepalanya besar, yang olahraganya bolak-balik, yang olahraganya jalan doang, yang berenang itu. Akhirnya jadi satu formula yang kemudian saya bawa ke adik saya yang fashion designer, dibenerin, dihalusin, dibenerin ini dan sebagainya. Justru kayak kita emang udah bikin jilbab kita itu untuk nyaman dipakai di kepala, ada ikat rambut. Yang Nike nggak pikirin, makanya Nike kan bikin cuttingannya gini kan lurus, jadi dia kalau orang Indonesia pakai diikat, ada ikat rambut di sini, langsung berantakan rambutnya atau langsung tarik kayak gini. Kenapa kita juga bentuk lehernya garis begini ya, biar dia nggak kecekek. Jadi bentuknya itu anti tembem. Itu istilah di hijab. Karena gini. Gue diserius tuh tadi antem gitu kan. Iya benar, namanya anti tembem. Beneran mas, itu istilah yang dipakai kita sekarang. Jadi karena Nike bagus karena yang pakai bule, mukanya panjang. Jadi dikasih jilbab yang bulat ya bagus. Nah, kalau orang Indonesia mukanya bulat gimana? Antem ya. Tembem. Bisa. Jadi emang kita. Jadi riset itu justru dalam pengembangan produknya juga. Nah, cuman yang kita masih lakukan, kita masih crafting sedemikian rupa supaya satu produk ini benar-benar matang. Ya 5 tahun itu saya cuma ngejualan satu produk ini doang. Makanya ketika ekspansi, setidaknya saya start dari udah punya wadah yang cukup mumpuni lah untuk bisa nampung yang lebih besar lagi. Gitu. Yang setidaknya lumayan lah kita dikenal sebagai hijab yang dipakai artis-artis. Aurel pakai siapa lagi? Fabriana, Tantri. Banyak bro, gue kemarin ngeliat di Instagramnya, buset, ini artis nih yang pada ngikut nih. Circle gue aja pada follow, gue ngeliat, wih ini circle gue semua nih yang hijab pada follow. Nah tapi Liv, keunggulan dari barang lu sendiri tuh apa aja sih Liv? Kalau yang lu, menurut lu nih ya, yang tiba-tiba itu bisa jadi selling point lo. Saya ingat banget
yang jadi keunggulan saya ini sebenarnya tantangan dari salah satu juri ketika saya jadi mahasiswa di Prasmul. Disuruh bikin bahan sendiri. Jadi saya bikin Bukan bahan. gue kan? Bukan. Bu Penny itu, Pak. Jadi Liv coba bikin bahan sendiri. Akhirnya saya bikin bahan sendiri. Jadi kalau misalnya Mas Ingga lihat produk saya, tekstur kainnya itu seginam itu logo saya. Oke. Jadi kita bikin bahan yang bahan dry fit aja nggak cukup juga, karena dry fit yang kita pilih itu yang paling cocok untuk kulit kepala. Bukan untuk kulit, beda loh. Iya. Harus cocok sama kulit kepala. Nah itu juga logika kainnya juga beda. Makanya salah satu keuntungannya itu ya kita udah punya teknologi sendiri, kita bikin retek juga, bentuk jilbabnya juga kita desain sedemikian rupa. Cuman sadly kita tidak hakikan gara-gara kita mikir mendingan kita bikin barang baru daripada nunggu hakinya selesai. Iya, lama ya kalau nunggu haki ya emang ya? Lama banget, brand aja sampai 2 tahun. Emang kalau prosesnya gimana sih bro kalau lo ngedaftarin nih haki gitu kan? Prosesnya gimana sih bro kalau ngedaftarin? Daftar, terus kita cari notaris yang bisa bantu kita di ini, yang bisa bantu kita yang bisa kita cari notaris yang bisa bantu kita ngurusin secara legal. Nanti sampai kita tunggu aja sih, kita ajukan sampai kita dapat sertifikatnya nanti gitu. Nah itu katanya lama banget ya bro, bisa sampai setahun. Lama banget bahkan sampai ini aja, sampai untuk dapat suratnya itu lama. Nah enaknya sih sebenarnya kalau ada orang dalam HKI-nya sih, dan itu juga karena mereka itu juga haki udah kayak barang jualan sih Mas, jadi emang kayak ada target salesnya gitu. Jadi sebenarnya justru sekarang ya yang di era ini udah mudah sebenarnya, cuman lama aja. Dan itu lamanya bukan karena administrasi, emang prosesnya lama. Oke. Siap. Tuh, makanya kita juga kayak brand segede Chanel, segede Prada aja kan ditiru-tiru sama brand serupa kan, jadi kayak udahlah, emang capek kalau kita mau hakiin, jadi udah. Karena kan barang saya kan bukan teknik industrial yang akan merubah hajat manusia juga kan, jadi cuman it's just one hijab gitu ya, udahlah kita mendingan bikin barang baru, kita bikin yang agak orang lakukan. Yang penting tetap berkarya aja ya, Liv ya. Tetap berkarya, mengeluarkan karya-karya baru gitu ya. Kalau orang ikut hitung-hitung amal gitu ya, memberikan rezeki buat orang lain gitu ya. Iya, karena dulu kita juga pernah konfront dulu ya, pertama kali ditiru kayak lama-lama capek juga, mendingan kita bikin barang baru. Di e-commerce itu pakai foto konten kita, jualan barang mereka, bahkan sampai ada brand besar yang shameless banget, dia pakai barang foto kita cuman mukanya dirubah. Itu kayak itu nggak enak banget gitu. Kalau produknya ditiru ya udah deh, tapi kalau sampai aset jualan aset digital kita juga sampai ditiru, kayak mbok ya effort dikit, kayak foto lagi aja gitu loh. Lu beli satu, lu tiru, terus lu foto pakai itu nggak apa-apa, cuman maksudnya sampai foto kita ditiru tuh kayak udah nyontek males gitu, maksudnya rajin dikit kek, maksudnya kalau nyontek gitu ya, kalau nyontek tuh effort gitu loh, bawa contekan sendiri kek apa gitu kan. Nih kalau udah nyontek males kan, penyakit orang Indonesia banget ya. Jadi ya gitulah, makanya sih kalau sekarang lebih kemikir ya udah, kalau misalnya emang ada brand lain yang sejalan dengan branding kita, kadang juga ya kita tiru juga. Tapi soalnya kan gini, yang kenapa kita bete, karena kan kita desain produk itu kan dari scratch Mas. Iya. Bukan barang kayak kemeja yang udah tiru aja deh karena bagus kualitasnya, bukan kayak gitu. Makanya ini cukup bete sih. Cuman ya sekarang itu jadi payah lu, keringet lu, ide lu, itu ada di situ semua ya. Iya, makanya akhirnya sih sekarang sih lebih legowo sih, lebih kayak ya udah, daripada kita musingin itu tadi, daripada kita musingin hal-hal yang bikin kita kalah, mendingan kita mikirin hal-hal yang bisa bikin kita menang. Karena kalau ngurusin kasarnya ya, ngurusin loser nggak ada habis. Kita nggak bikin kita lebih baik dari loser aja sih. Tapi bro, brand lo itu ada ini nggak sih, ada label halalnya nggak sih? Ini menarik sih Mas. Nah, ini si Sony yang nanya. Di dunia perhalalan,
Baju itu dikatakan halal ketika mengandung unsur organik yang organik ya, organik yang tidak bersih gitu. Apa? Dan definisi halal ini justru jadi kayak sertifikasi halal aja dari MUI, bukan halal yang sesungguhnya. Karena kalau kita mau setia sama definisi, halal itu ketika jadi gini, kain aja kalau ada bahan organik dia reject. Kalau ada unsur organik dia reject. Jadi barang keluaran pabrik itu pasti halal. Karena dia sudah bebas dari unsur organik. Gitu loh, Mas. Jadi kalau dia ada unsur organik itu pasti dia reject. Jadi makanya sebenarnya kalau dia sudah keluar dari pabrik, maka sesungguhnya dia halal. Tapi halal itu malah dijadikan salah satu bisnis baru. Ya ada sertifikasinya. Jadi jatuhnya ngapain? Karena kan yang di dalam Al-Quran itu justru yang penting adalah halalan thayyiban wala tata'as syaitan. Halal, baik, dan jangan ikuti syaitan. Nah ini kan sebenarnya kita cuma ngikutin satu doang. Satu aspek doang dalam berislam. Jadi justru thayyib nggak sesuai fungsinya nggak. Baru tidak berlebihan. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Jadi sebenarnya konteks halal itu jangan satu poin aja, harusnya tiga-tiganya. Halalan, thayyiban, wala tusrifu. Halal, baik, dan tidak berlebihan ya. Kayak misalnya contoh minuman bersoda deh, halal sih, tapi kalau misalnya kita minum kan malah nggak sehat, berarti nggak thayyib. Apalagi banyak ya, lebih makin nggak thayyib lagi. Makanya sekarang itu halal itu bisa diindustrialisasi itu sebenarnya karena cuma satu aspek dari tiga yang penting ini. Dan halal itu hanya sekedar boleh gitu, Mas. Jadi kayak halal menjadi penting, kita lihat konteksnya dulu. Karena kalau kain apapun mau dari perusahaan manapun, kalau dia ada unsur organik maka dia reject. Otomatis yang keluar dari pabrik pasti halal. Liv, tapi gini Liv, yang menjadi fenomena sekarang banyak bisnis. Kita bicara makanan sudah pasti, kemudian sekarang ada bisnis kosmetik, kemudian ada bisnis lainnya yang mulai menggunakan sertifikat halal gitu ya. Ya, mungkin ini dugaan banyak orang, mereka mau menggunakan halal agar lebih nyaman konsumen muslim untuk menerima produknya lebih mudah gitu ya. Jadi kan ini sebagai salah satu cara komunikasi atau juga mungkin salah satu cara promosi atau marketing. Betul. Nah, apakah rate ke sana akan melirik itu enggak gitu? Ke depan akan melirik itu enggak? Kan frame-nya jelas nih Pak. Kalau untuk menjadi strategi komunikasi kita melirik itu. Cuman karena kita posisinya orang-orang berilmu, saya ngomong sesuai kayak ilmunya dulu. Baru saya ngomong kalau misalnya pun saya lakukan alasannya apa. Gitu. Karena wala taqfu ma laysa laka bihi ilm tadi. Ya saya ngomongnya ini karena saya tahu ilmunya. Kenapa hal jadi penting? Kalau misalnya konteksnya adalah komunikasi kepada customer, maka jadi penting. Tapi kalau misalnya ditanya sekarang, ya jadi buang-buang duit. Karena industri yang saya masukin itu belum mempermasalahkan hal itu. Beda sama halnya kosmetik itu kan kena kulit. Ya, sedangkan kalau baju Zoya aja juga, itu ada satu brand yang mengiklankan bahwa bahannya iklan, itu ada jadi question loh. Para pabrik kain pada marah. Kenapa kenapa kain itu harus dihalalkan? Definisi halal itu tadi, itu yang saya ngomong sama saya orang vendor kain. Definisi halal itu ketika tidak ada bahan yang haram, tidak ada unsur yang haram dalam kainnya. Ya, misalnya kayak kain polyester gitu, nggak boleh ada darah babinya ya nggak mungkin keluar dari pabrik kalau ada darahnya, gitu. Darah orang juga mungkin keluar dari pabrik kan gitu, Pak. Nah, tapi kalau misalnya untuk kebutuhan komunikasi sih kita juga belum lirik itu, karena jatuhnya itu lebih kesibuk ke produk yang sifatnya konsumsi. Jadi kalau misalnya hanya untuk pakai ini sih belum diributkan sekali lah, karena memang pernah ada yang memercikkan api itu tapi ternyata nggak jadi gede. Oke. Gitu, Pak. Oke. Lo terjun ini nggak? Lo dalam berbisnis ini lo terjun nggak sih ke dalam satu komunitas, atau lo punya komunitas nggak sih, komunitas hijab mungkin?
Kalau itu sih pasti ya Mas ya. Kita ngobrol, bahkan kita sampai punya red community. Kita punya komunitas kita sendiri, muslimah-muslimah aktif ini yang kita juga lagi coba kembangkan. Lebih ke gini, jangan sampai ini balik ke riset nih Pak. Jangan sampai untuk riset kita harus kumpulin populasi lagi. Kenapa nggak bikin kolam sendiri untuk populasi sendiri, untuk apa? Untuk target riset kita. Ya makanya saya bikin komunitas sendiri. Oke, menarik nih. Jadi daripada saya terjun ke kolam sebelah, mendingan saya bikin kolam sendiri kan. Jadi kalau mau ada apa-apa tinggal nyemplung udah. Jadi lu tanya aja dari situ ya gitu. Dari situ. Itu udah cukup menggambarkan lah. Tapi kalau misalnya kita mau nge-grab market ya kita tanya market sebelah. Menarik nih, karena ada beberapa teman gue yang menggunakan, ya dia bilang gitu loh, pentingnya komunitas buat gue adalah menyampaikan apa yang mau gue sampaikan melalui komunitas. Jadi sebagai jatuhnya jadi aji mumpung di komunitas jadi ngomong. Kalau saya lebih ke gini, yang paling utama itu kan berjamaah. Bahkan kalau kata Asar Ali, ala Islamillah bil jamaah. Maka ya sebenarnya komunitas itu saya bentuk untuk berjamaah itu tadi. Kayak tahu yang nyontek-nyontek itu justru dari community kita. Ada input-input justru dari community kita. Jadi lebih kayak ke kita sudah mengumpulkan komunitas-komunitas itu lebih kepada bukan jualan, malah lebih kayak ke justru kita menghadirkan teman-teman sekalian untuk bisa kita tahu siapa yang kita dengar gitu loh. Bukan cuman kita tahu siapa yang kita sampaikan, karena jangan sampai komunitas itu berasa aduh gue kalau masuk sini malah dijualan terus nih gitu. Tapi lebih kepengen ya mereka berkumpul karena punya satu aspirasi yang sama, yaitu muslimah yang aktif gitu. Jadi dari komunitas-komunitas itu biasanya bentuk support apa sih, Liv, yang lo kasih ke mereka, Liv? Yang paling basic sih diskon. Terus kayak kita kadang ngadain event-event gratis juga buat mereka. Misalkan yoga bareng, pound fit bareng, yang kayak gitu sih, yang simpel-simpel sih. Dan diskon pasti sih, sama juga mereka dapat early access untuk produk. Early access, ya. Itu ya benefitnya. Jadi sebelum campaign bla 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 udah dapat duluan. Bahkan udah laku duluan. Biasanya sih malah udah habis duluan. Tapi berarti komunitas buat lo ini penting ya untuk sebagai riset lo juga. Jadi di saat lo punya kolam sendiri ya lo kenapa nggak cari dari situ aja informasinya gitu kan? Iya benar. Hanya. Keren. Kedepan bakal apa aja nih yang baru dari si Ray? Banyak Mas. Tunggu aja. Gak boleh di-share nih. Banyak banget sih, saya sebenarnya justru mau share, cuman kayaknya kalau kita terlalu banyak bicara nanti orang malah bilang kita terlalu banyak bicara. Jadi makanya mendingan tunggu aja. Liv, anyway lu kan udah terjun nih ke dunia bisnis tuh udah lebih dari 5 tahun ya, dan lu mungkin 6 tahun ini ya, Liv ya, berarti ya? 6 tahun sama 6 lah ini. Iya 6 ya. Lu juga udah melewati masa ups and down dari bisnis gitu ya. Lu pernah tadi cerita 3 kali hampir bangkrut. Lu sempet nggak bisa bayar kontrakan lo gitu kan. Nah sekarang kan udah lo tadinya lo tidak merasakan gaji lo full, sekarang kan lo udah full nih. Ini menarik nih kalau gua tanya, lo menyiapkan nggak, Liv, dana darurat? Aduh, saya kalau ditanya begini suka males karena enggak. Enggak, lu nyiapin dana darurat. Nyiapin karena lebih ke apa ya? Masih fully hearted buat ini sih. Jadi kayak mumpung lagi ada saya kumpulin dulu, nanti jangan sampai uang saya kepake sih, enggak sih. Karena ya karena berdua ya karena stain sih. Asik. jadi kayak daripada kan takutnya gini, kalau misalnya anggaplah aduh saya jadi menyudutkan satu produk nih. Saya sebut aja ya, ibarat asuransi. Ya kan itu cocok untuk orang yang takut sakit. Kalau saya mau sehat. Saya takut nanti kenapa-napa. Saya sih maunya selamat ya. Kenapa mikirin kenapa-kenapanya kan. Kalaupun memang sudah waktunya,
dan memang ada rezekinya juga pasti ditempatkan pada tempatnya lah. Tidak Allah tidak zalim sama umatnya kan. Mantap. Kalau gitu sebelum gue tutup deh, Liv. Iya. Ada bucket list apa, Liv? Ada bucket list apa, Liv? Namanya nyaru nih. Ada bucket list apa, Liv? Yang belum kesampaian. Masuk surga. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Naik haji? Mau. Kalau untuk personal sekali ya masuk surga sih. Karena naik haji itu cuma step, bukan goals. Okay. Kalau untuk bisnis, Liv? Apa ya? Salah satu bucket list yang udah masuk sih, saya masuk GI, udah masuk GI. Wih, dipakai artis, jadi ya tinggal diterusin. Mantap. Di follow artis udah ya. Circle gue juga banyak yang follow lu. Kolaborasi sama artis udah 3 kali. Waduh. Terus-terusan aja. Yang penting jalan terus aja. Yang penting istiqomah ya, Liv ya. Pokoknya thank you banget Alif udah ngeluangin waktunya buat kita. Mas Sony, thank you. Gua doain mudah-mudahan Rate ini sukses terus. Amin, amin ya Rabbi. Bisa punya cabang di Mall Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat udah ya, pusat udah nih. Pusat udah, dan bisa merambah ke seluruh kota di tanah air. Amin. Amin. Mudah-mudahan juga Alif tetap istiqomah, sukses, Mas Sony juga tetap sehat selalu. Amin. Jadi menarik ya, yang kita bahas dari awal tadi itu adalah berawal dari kick off bisnis 1,2 juta dari hasil duit nge-MC, setara intinya di dompet anak kuliah itu mungkin berat, tapi dialokasikan sama Alif untuk semuanya investasi. Dan akhirnya bisa berkembang menjadi bisnis yang, wih, begini deh bro pokoknya. Alhamdulillah. Pokoknya buat investor, kalau penasaran sama cerita-cerita lucu kita, cerita-cerita menarik, ngobrol pintar masalah bisnis bersama narasumber yang pastinya bisa memberikan inspirasi dan menambah wawasan, pantengin terus Ngopi Manis setiap hari Jumat. Kalau gitu kita langsung pamit aja. Gua Ingga Putra. Gua Sony Agustiawan. Alif Putra. Sampai jumpa di Pikes Ngopi Manis selanjutnya. Sehat-sehat semuanya, jaga prokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.